Sari dan Kak Kris. Ya. Dan kita berdua siang hari ini akan menemani adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siapa yang udah siap? Ayo bangkit berdiri yuk. Nah, sambil menunggu yang lain, ayo Kak Sari ajak. Ajak apa Kak? Ajak berdoa. Bukan diajak ke rumahnya Kak Sari loh ya. Masih physical distancing kita, jaga jarak. Oke, kita siapkan hati dan pikiran. Gitu dong. Kita doa dulu ya untuk mulai ya. Oke, Kak Kris yang mimpin ya. Oh iya. Iya dong. Karena Kak Sari ngomong terus kira Kak Sari. Ya ampun. Oke, Kak Kris yang doa ternyata. Iya, ayo sama-sama yuk. Yuk kita berdoa, semua tutup mata, liput tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh kembali beribadah, kami boleh kembali Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan bersama-sama dengan kakak-kakak yang telah melayani Tuhan, supaya setiap kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama-Mu meskipun masih mulai dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami hari ini sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan Yesus yang menolong kami supaya setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Kita mau nyanyi apa nih? Kita mau nyanyi tentang penciptaan. Mulai sebenarnya sih kita masih cari-cari lagu, tapi lagu ini yang paling seru dan yang saat ini kita mau belajar nyanyikan lagi. Ini lagu lama, mungkin papa mamanya yang tahu. Dulu Kak Kris sekolah minggu aja nggak tahu loh lagu. Iya tak. Tahunya waktu sudah jadi kakak sekolah minggu. Sama. Oke, kita akan belajar bersama-sama ya. Ayo Kak Jimmy lagunya, musiknya. Terbang dengan sayapku, andai ku jadi gajah, bukan menari dengan belalai, andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Gimana? Seru kan? Seru ya. Kita ulangi lagi dari awal ya. Dari kupu-kupu dulu. Oke. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, bukan menari dengan belalai, andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Lagi nggak Kak Sari? Sekali lagi ya. Siap ya adik-adik ya, kita ulangi dari awal. Oke. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, bukan menari dengan belalai, andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Oke, seru ya. Sebab Tuhan juga yang menciptakan matahari. Apalagi? Matahari. Coba sebutin, suruh mereka sebutin Kak Sari. Ada yang sebutin ya. Ayo sih, kita mau dengar sih. Kita dengar loh dari sini loh. Matahari, apalagi Kak Sari? Teman-temannya ada bulan, ada bintang. Kalau siang ada awan. Habis hujan pelan. Nah, biru semua
semua Tuhan yang ciptakan loh. Keren gak sih? Yang paling istimewa siapa yang dicintai? Kita dong. Kita, Kak Sari, Kak Kren, ada Kak Jini. Iya, adik-adik di rumah. Sebutkan nama kalian, katakan aku istimewa. Aku istimewa. Ciptaan yang teristimewa. Iya kan? Oke, ayo kita nyanyikan pujian dari terbit matahari sampai pada waktunya biar kita memuji Tuhan. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangannya semua. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya Kak Kris ya, Kak Jimmy. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi ya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Tepuk tangannya yuk. Iya. Karena kita yang teristimewa, kita istimewa juga dong memuji Tuhan. Ayo kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa ya. Kasarin doa ya. Giliran. Oke, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah menciptakan kami menjadi ciptaan-Mu yang istimewa. Kami bisa mengenal Bapa sebagai pencipta kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui kakak yang akan membagikan. Kiranya urapan-Mu mengalir Tuhan sampai ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Engkau Tuhan pencipta kami, Engkau juga ada bersama dengan kami siang hari ini dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa kepada Bapa Yahweh di surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yeshua kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saya bertemu lagi. Terima kasih. Shalom adik-adik, bersama Kak Neni di sini. Sekarang waktunya kita akan kembali belajar firman Tuhan. Judul kali ini adalah Kejadianku itu Ajaib. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kita pernah belajar tentang penciptaan, di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Tetapi Tuhan menciptakan manusia itu berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, kenapa manusia diciptakan berbeda? Karena manusia itu sangat istimewa. Ayo kita baca ayatnya ya. Dalam Kejadian 1 ayat 26, Kak Neni akan baca. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Elohim memberkati mereka, lalu Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di dalamnya. Ayat 29, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Elohim melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi dalam firman Tuhan mengatakan bahwa manusia diciptakan itu spesial. Dia tidak sama dengan ciptaan yang lain. Kalau yang lain Tuhan menciptakan dengan cara Tuhan berfirman, maka ciptaan itu jadi. Berbeda dengan manusia. Manusia diciptakan, dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri dari debu tanah, kemudian dihembuskan nafas kehidupan di hidungnya sehingga menjadi makhluk yang hidup. Sedemikian spesialnya manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan di dalam Kejadian yang kita baca ayatnya tadi, manusia juga diciptakan Tuhan itu serupa, segambar dengan Tuhan. Artinya diciptakan seperti citra Tuhan sendiri, seperti Bapa Yahweh sendiri, serupa, segambar dengan Tuhan. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Nah, seperti ini ya. Karena ini punya gambar seperti ini. Jadi diciptakan laki-laki dan diciptakan perempuan. Pada waktu itu adalah manusia pertama, yaitu Adam. Nah, pernahkah kalian berpikir, kok manusia diciptakan dari tanah ya, Kak? Tapi aku lihat adik itu ada di perutnya mamaku. Kok beda ya? Kok enggak sesuai dengan firman Tuhan? Apa ya, Kak, bedanya? Nah, betul sekali. Kita akan cari jawabannya dari firman Tuhan. Yang kita baca adalah penciptaan manusia pertama. Jadi pertama kali Tuhan menciptakan itu melalui tangannya sendiri. Untuk generasi yang berikutnya, yaitu generasi anak-anaknya Adam, anak-anaknya Hawa, dan generasi kita yang ada sekarang, Tuhan menciptakan dengan cara yang berbeda. Seperti yang firman Tuhan tadi katakan, setelah mereka diciptakan, mereka diberkati sama Tuhan, dan Tuhan bilang, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, kuasai bumi dan taklukkan semua ciptaan yang ada di bumi di masa itu ya. Jadi artinya untuk generasi setelah manusia pertama, Tuhan itu tidak menciptakan manusia dengan menggunakan tanah liat lagi, tetapi dengan cara yang lebih indah, cara yang lebih spesial ya, cara yang lebih unik seperti yang dikatakan Raja Daud di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai 17. Di situ coba adik-adik perhatikan benar cerita ini.
supaya kalian bisa paham. Jadi di situ Raja Daud menuliskan, mengungkapkan kekagumannya kepada perbuatan tangan Tuhan mengenai kejadiannya itu di dalam doa. Jadi Raja Daud ini mempercayai Tuhan bahwa Tuhanlah yang membentuk buah pinggang ya. Tuhan itulah yang membentuk buah pinggang Raja Daud dan menenunnya di dalam kandungan seorang ibu. Dan Raja Daud mengagumi peristiwa itu seperti kejadian yang dahsyat, yang ajaib, yang manusia itu tidak bisa lakukan, dan itu hanya dikerjakan oleh tangan Tuhan. Nah, adik-adik tahu kenapa seperti itu? Ternyata sebelum manusia generasi berikutnya ini dibentuk oleh Tuhan, Tuhan itu sudah merencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Tuhan itu sudah merancang, Tuhan menuliskan di dalam kitabnya sebelum semua itu terjadi. Nah, apa yang dinyatakan Raja Daud di dalam kitab Mazmur itu adalah seperti adik-adik, pertanyaan adik-adik tadi ya, kok sekarang lihat mama ada adiknya di dalam perutnya. Nah, itu jawabannya. Tuhan menciptakan kalian itu spesial, berbeda dengan manusia pertama. Jadi Tuhan sudah tidak menggunakan tanah liat sebagai media menciptakan manusia seperti manusia pertama. Tuhan menciptakan kalian dengan cara yang lebih unik, menggunakan bahan baku dari mama sama papa ya. Siapa yang punya mama papa? Pasti semua punya ya. Nah, mama papa itu adalah laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhan pada waktu awal penciptaan. Jadi Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis yang lain ya. Tidak ada jenis yang lain. Tuhan menciptakan manusia hanya laki-laki dan perempuan. Dan generasi berikutnya Tuhan menciptakan manusia melalui mama dan papa, yaitu lewat wadah pernikahan ya. Tadi kan Tuhan bilang Tuhan memberkati Adam dan Hawa dan menyuruh mereka untuk beranak cucu. Nah, ketika mama dan papa ini dipakai oleh Tuhan untuk menitipkan berkatnya Tuhan dalam pernikahan mereka, ya adik-adik, kita akan lihat lebih lanjut. Ada sebuah benih, benihnya itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya adik-adik. Ketika Tuhan memberkati pernikahan mama dan papa, Tuhan itu ingin mengaruniakan sesuatu. Tuhan ingin menitipkan kalian dalam pernikahan mama dan papa melalui sebuah perkawinan. Nah, itu sebabnya Tuhan mempersiapkannya yang namanya rahim. Nah, ini Tuhan itu menciptakan wanita dilengkapi dengan rahim, dan rahim itu tidak dimiliki oleh laki-laki karena mereka itu berbeda ya adik-adik. Oke. Benih yang diberikan Tuhan dalam perkawinan papa dan mama itu ditaruh Tuhan, diletakkan Tuhan di dalam ini yang namanya rahimnya mama ya. Nah, rahimnya mama itu di mana? Ya di perutnya. Letaknya rahim itu di sini. Semoga kalian bisa lihat ya. Ini adalah rahimnya mama dan Tuhan menitipkan kalian di dalam rahimnya mama. Bentuknya belum jadi Darren ya. Bentuknya belum jadi Bella. Bentuknya juga belum jadi Stephen. Masih benih yang kecil.
seperti biji yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, itu Tuhan taruh di rahimnya mama ya. Nah, untuk membuat benih yang kecil ini bisa berubah menjadi janin dan kemudian menjadi bayi di dalam perutnya mama, itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, sekitar 1 sampai 49 minggu. Kira-kira itu 9 bulan lebih dikit ya, enggak sampai mencapai 10 bulan. Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk benih itu bisa berubah menjadi janin. Nah, di saat inilah adik-adik perhatikan ya. Di saat inilah tangan Tuhan itu mulai membentuk kalian di dalam rahimnya mama. Tuhan mulai merancang. Oh, aku mau buat nanti ini menjadi badannya anak itu. Tuhan mulai merancang, ini nanti tak tempatkan mata. Aku akan buat lipetan mata. Aku akan buat hidungnya, jadi wajah itu dibuat sama Tuhan. Tapi sebelumnya, hal yang istimewa adik-adik perlu tahu, Tuhan itu sudah meletakkan jantung di dalam benih itu. Jadi sebelum berkembang jadi lebih lagi, itu di dalam janin itu, di dalam benih itu sudah ada jantung supaya kalian kalian mempunyai kehidupan selama ada di rahimnya mama. Di situ Tuhan mulai memproses, menenun, ya, merajut, memperlengkapi, lah mulai dari organ-organ tubuh dibuat sama Tuhan. Itu tidak langsung ya, tidak langsung jadi manusia, sudah punya tangan, sudah punya kaki, sudah punya otak, sudah punya, tidak. Tuhan membentuknya tahap demi tahap. Itu sebabnya tadi Kak Neni bilang butuh waktu sampai 40 minggu untuk menjadi sempurna. Nah, proses pembentukan itu dilakukan Tuhan dari minggu pertama sampai minggu ke-22. Perhatikan ya, dari minggu pertama sampai minggu ke-22 itu sudah terbentuk, sudah dibuat sama Tuhan. Nah, benih tadi sudah kelihatan, punya kepala, sudah punya tangan, sudah punya kaki, ya, sudah punya mata, sistem pernafasannya sudah ada, peredaran darahnya, urat-urat sarafnya sudah terbentuk, sudah baik, tetapi belum sempurna, membutuhkan beberapa waktu lagi untuk Tuhan menjadikannya sempurna. Adik-adik tahu ndak, selama kalian ada di dalam perutnya mama, ini Kak Neni ada gambar yang kedua seperti ini ya. Seperti ini ya. Ini di minggu yang ke-22 yang Kak Neni sebutkan tadi, itu sudah seperti ini. Benih kecil tadi itu sudah seperti ini. Tuhan sudah merancangkan, Tuhan sudah membentuk menjadi seperti ini. Sudah hampir sempurna di minggu ke-22. Nah, di minggu ke-22 itu sudah berbentuk manusia yang kecil ya, sudah berbentuk anak yang kecil di rahimnya mama. Dan hebatnya, selama kalian ada di rahimnya mama, Tuhan itu memberikan perlindungan yang sangat-sangat spesial menurut Kak Neni ya. Perhatikan rahimnya mama ini ya. Ini bayinya di sini. Terus yang warna merah jambu ini yang lebih muda ini itu sebetulnya adalah cairan yang nantinya membuat kalian itu merasa aman di dalam perutnya mama, di rahimnya mama. Jadi kalian itu aman ya, kalian tidak akan terkena bahaya. Tuhan melindungi kalian dengan cairan itu, karena cairan itu juga yang kalian pakai di masa itu untuk bernafas. Kenapa? Karena pada saat ini
paru-paru kalian itu belum bisa digunakan dengan sempurna. Itu sebabnya bayi akan menggunakan cairan ketuban ini ya, yang warna merah muda ini, untuk bernafas sampai paru-parunya sempurna terbentuk. Dan yang istimewa lagi, adik-adik juga di dalam kandungannya mama itu tidak dibiarkan lapar sama Tuhan ya. Kalau mamahnya makan, bayinya juga makan. Gimana caranya Kak makannya? Masa di dalam bisa dikasih soto, bisa dikasih rawon, bisa dikasih rujak? Tidak seperti itu. Tuhan punya cara yang baik, Tuhan punya cara yang sangat unik. Nah, yaitu bayi yang ada di dalam perutnya mama ini, di rahimnya mama ini, menerima sari-sari makanan dari plasenta. Ini plasenta ya, harusnya ada seperti seperti tali yang menghubungkan mama dengan kalian ketika ada di dalam rahim. Nah, melalui plasenta itulah kalian bisa menerima sari-sari makanan sehingga kalian terus bertumbuh dan Tuhan memelihara kehidupan kalian sedemikian rupa di dalam rahimnya mama sampai pada waktu tiba, waktu yang ditentukan oleh Tuhan untuk kalian lahir di dunia. Kak, terus bagaimana caranya ya Kak ya? Kok ini katanya ada cairan. Lah kita kan bisa, apa itu orang Jawa bilang apa ya? Kayak keselepaan ya. Bisa kemasukan cairan. Oh tidak adik-adik. Tuhan itu sempurna. Tuhan itu sempurna membentuk adik-adik di dalam kandungan mama. Jadi ini adik-adik yang sudah terbentuk di sini, ini udah ada bayi ya. Itu ketika dia sudah menjadi bayi, dia itu terbungkus. Bayi itu terbungkus dengan selaput yang sangat tipis dan sangat lembut. Itu membungkus secara keseluruhan tubuh bayi. Fungsinya apa? Itu supaya memberi, seperti Kak Neni tadi, dia melindungi bayi itu dari air ketuban yang ada di sekitar rahimnya mamanya ya. Jadi bayi itu akan terlindungi. Kalau mamanya gerak ke kiri, dia nggak gelodak ke kiri. Kalau mamanya ke kanan, gelodak tidak seperti itu. Air ketuban itu yang membuat kalian itu tetap stabil di dalam rahimnya mama ya. Di dalam rahimnya mama itu kalian tetap stabil, dibuat Tuhan aman di dalam rahimnya mama. Dan kalian tahu bahwa Tuhan itu juga menciptakan kalian itu, Dia menentukan warna rambut kalian, coklat, merah, hitam ya, berbagai macam jenis ya. Dan menentukan warna mata kalian, menentukan jenis rambutnya keriting atau rambutnya lurus. Tuhan juga menetapkan alisnya modelnya seperti apa. Nah, semua itu dirancang Tuhan sedemikian detailnya sampai pada waktu yang dinanti-nantikan dan waktu yang ditetapkan Tuhan di minggu ke-40, 39 ke-40, maka Tuhan itu akan menyempurnakan semua organ-organ tubuh kalian. Jadi jari-jari tangannya sudah mulai bergerak. Jadi kalian tidak hanya bergerak ketika kalian sudah lahir, tetapi di dalam perutnya mama, di antara minggu 30 sampai ke minggu ke-39, Tuhan sudah mengaktifkan organ-organ tubuh kalian. Baik itu telinga kalian sudah mulai bisa mendengar suara. Mata kalian ini sudah bisa dibuka ya. Matanya sudah bisa berkedip-kedip.
tangannya sudah bisa mulai menggosok-gosok mata. Lucu ya, tangan yang kecil itu sudah mulai bisa menggosok-gosok mata. Dia mulai bisa menggerakkan tangannya, sehingga di usia-usia kehamilan mama yang seperti itu, mama bisa merasakan kalau tangannya bergerak, bisa dirasakan di perutnya mama. Nah, kalau kalian kepingin tahu, kalian bisa tanya mama. Nah, sampai waktu yang tepat di minggu ke-40, di waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, maka posisi kalian tadinya itu di atas, itu dibuat Tuhan berputar. Hebat ya Tuhan itu, dia merancangkan itu sempurna. Jadi kalian posisi yang tadinya di atas itu dibuat Tuhan berputar ke arah mulut rahimnya mama, karena dalam jangka waktu yang tidak lama kalian siap dilahirkan, dan di waktu itu kalian itu sudah sempurna diciptakan oleh Tuhan di dalam kandungan mama. Nah, hebat kan? Luar biasa, memang Tuhan itu menciptakan kita lebih dari ciptaan yang lain. Kenapa kita diciptakannya oleh Tuhan istimewa? Karena Tuhan itu punya tujuan ya. Jadi Tuhan tidak menetapkan kalian hadir di dunia untuk dilahirkan memenuhi bumi saja, tidak. Tetapi Tuhan mempunyai rancangan yang indah. Tuhan punya tujuan atas kehidupan kalian. Kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 10, di situ firman Tuhan berkata bahwa manusia diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan baik supaya Tuhan itu mau kita hidup di dalamnya. Nah, berarti ada tujuan Tuhan menciptakan kalian. Istimewanya kalian itu Tuhan itu punya tujuan. Nah, adik-adik, mulai saat ini kalian kan sudah tahu ya bahwa kalian itu diciptakan itu spesial sama Tuhan dengan cara yang unik, cara yang ajaib, ditenun di dalam kandungannya mama, sehingga kalian menjadi ciptaan yang sempurna. Kalian mulai sekarang belajarlah menghargai apa yang Tuhan berikan dalam hidup kalian. Belajarlah untuk menghargai apa yang Tuhan berikan dalam hidup kalian. Jangan pernah merasa minder adik-adik ya. Aku kok kurang baik ya, aku kok kurang ini, rambutku kok keriting ya, rambut temanku lurus ya, aduh mataku kok sipit ya, rambut temanku kok besar. Tidak adik-adik ya, tidak. Tuhan menciptakan kita semua itu berbeda, enggak sama. Tidak sama. Tuhan menciptakan laki dan perempuan, tetapi Tuhan menciptakan kita berbeda. Tidak sama antara satu dengan yang lain. Itu sebabnya kalian disebut istimewa. Nah, adik-adik, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kalian, itulah yang terbaik yang kalian terima dari Tuhan. Dan Tuhan mau kalian itu menjadi berkat. Dalam hidup kalian menjadi berkat. Seperti yang tadi Tuhan bilang bahwa Tuhan punya rancangan khusus untuk melakukan perbuatan baik yang sudah dirancangkan Tuhan dari jauh-jauh sebelumnya. Jadi kalian Tuhan mau hidup di dalam rancangan Tuhan. Artinya Tuhan mau kalian tidak keluar dari rancangan Tuhan. Sejak dari kandungan, kalian dilahirkan, kalian dibesarkan. Kalau kalian terus ada di dalam jalan-jalan Tuhan, kalian pasti akan menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidup kalian. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kalau kita itu bisa tahu ya rencana Tuhan itu apa? Iya Kak Neni, caranya gimana? Supaya kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu ada buat kita. Ya tentunya kita kembali kepada firman Tuhan. Tentunya kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus belajar firman-Nya Tuhan. Dari firman Tuhan itulah kalian akan tahu kalian itu dikasih misi apa sama Tuhan. Dari belajar firman Tuhan itulah Roh Kudus akan memimpin kalian untuk memahami hati Tuhan, bahwa kalian punya tugas spesial dari
Tuhan. Seperti tadi ya, Adam dan Hawa, Tuhan bilang harus beranak cucu, berkembang biak, menaklukkan bumi, ya, menaklukkan ciptaan Tuhan di bumi. Nah, hal yang sama Tuhan juga mau kalian itu menjadi berkat, ya. Itu sebabnya Kak Neni berdoa, kakak-kakak di LCC juga berdoa supaya setiap adik-adik begitu kalian mengerti bahwa kalian diciptakan spesial oleh Tuhan, kalian mulai menggunakan setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kalian. Kalian itu bisa dituntun oleh Roh Kudus, kalian bisa menggenapi rencana Tuhan atas hidup kalian. Kak Neni, kakak-kakak di LCC berharap setiap firman Tuhan yang kami sharingkan itu memberkati kalian, dan dari situ kalian akan menemu tujuan Tuhan atas hidup kalian. Tanpa melekat sama Tuhan, tanpa kalian bergaul dengan firman Tuhan, maka kalian tidak akan bisa menggenapi rencana Tuhan. Ingat itu, bahwa kalian diciptakan istimewa oleh Tuhan dengan cara yang unik, ajaib, dan ada tujuan Tuhan atas semua itu. Kiranya sharing hari ini bisa memberkati kalian semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Hai adik-adik, kali ini bersama dengan Kak Mary kita akan membuat kreativitas seru tentang penciptaan manusia, tentang kalian tentunya. Kita mau buat apa ya? Kak Mary akan membuat kipas. Maksudnya bisa kita gunakan untuk kipas ya, nanti karena cuaca juga lagi panas. Dan juga kalian bisa menaruh foto atau gambar kalian. Jadi kita sudah tahu ya tentang penciptaan. Kak Mary urutin sebentar tentang penciptaan ya. Ini gambarnya. Yang pertama, terang dan gelap dipisahkan. Kemudian yang kedua, Tuhan memisahkan cakrawala dan juga air di bawahnya. Hari yang ketiga, Tuhan menciptakan banyak sekali daratan. Di daratan ini ada banyak hal ya yang bisa kalian lihat. Terus kemudian Tuhan menciptakan matahari dan bintang dan bulan sebagai tanda penerang. Kemudian Tuhan menciptakan hewan-hewan di laut, binatang-binatang di laut, dan tentunya yang keenam, Tuhan Yesus menciptakan manusia dan binatang-binatang yang ada di darat. Nah, adik-adik, kali ini kita akan membuat, atau lebih dalam lagi, kita akan membuat foto diri. Nah, ini Kak Mary belum sempat foto. Jadi Kak Mary mencari gambar yang mirip sama Kak Mary, mudah-mudahan mirip ya. Tapi kalian, untuk kreativitas kalian harus foto diri sendiri. Jadi foto yang cantik dengan gaya yang cantik, atau yang cowok bisa gayanya begini, atau terserah, yang penting menggambarkan tentang karakter kalian. Nanti kalau sudah fotonya di print, kemudian nanti ditempelkan di pola love, dan kalian bisa nanti upload di IG story. Jadi langsung aja ya, kita akan membuat kreativitasnya. Yang pertama ada kertas buffalo, boleh warna apapun. Kak Mary punyanya warna pink. Terus kalian bisa ambil stick kayu, bisa 1 atau 2, karena nanti kipasnya Kak Mary agak lebar, supaya kuat Kak Mary pakai 2. Lem, selotip, gambar foto kalian, dan juga gunting serta hiasan, bisa pakai pernak-pernik seperti ini. Oke, langsung saja kita akan membuat pola. Kalian bisa membuat pola apapun, mau bentuk love, mau bentuk bunga-bunga juga boleh. Ini Kak Mary sudah membuat bentuk love seperti ini, Kak Mary tunjukin ya. Nah, seperti ini bentuk love. Besar karena tergantung nanti ukuran foto kalian ya, yang nanti akan kalian tempel di sini. Kalau mau bentuk lingkaran juga boleh, mau bentuk square atau bujur sangkar juga boleh. Nah, Kak Mary bentuk pola love. Lalu kalau sudah selesai, kalian print foto kalian, lalu ditempelkan di pola love. Kak Mary akan gunting ya. Ini fotonya Kak Mary. Kalau kalian sudah selesai, kalian menggunting seperti ini.
Kalian boleh gunting fotonya seperti ini kalau fotonya itu seluruh badan, tapi kalau fotonya foto close up, boleh gunting square ya, lalu tempelkan seperti ini. Kak Mary akan pakai lem untuk menempelkan. Jangan lupa ya, fotonya yang cantik, yang ganteng-ganteng, karena kalian itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan loh. Jadi pasti yang cewek cantik, yang cowok pasti ganteng, karena semuanya Tuhan ciptakan spesial. Oke, Kak Mary tempel ya. Nah, seperti ini nih adik-adik. Kalian bisa lihat ya. Setelah itu kalian tadi yang ambil sticknya, kita balik dulu, lalu kita tempel sticknya. Kalau ukurannya besar seperti punya Kak Mary, pakai 2 stick ya. Tapi kalau ukuran covernya kecil, kalian juga bisa sesuaikan. Kita pakai selotip supaya lebih kuat ya adik-adik. Ya, sudah hampir selesai kipasnya. Kita hias dulu ya. Tadi Kak Mary punya hiasan manik-manik. Kalian bisa hias dengan pita-pita atau juga mau pakai kukuru boleh. Ini Kak Mary hias dulu ya. Oke, hiasannya boleh kalian modifikasi sesuka kalian. Nah, seperti ini jadinya nanti adik-adik. Kak Mary angkat ya. Ini sudah selesai. Kalian bisa gunakan ini menjadi kipas. Tuh, jadi dingin, jadi sejuk. Jangan lupa foto diri kalian. Nanti kalian print, terus ditempel seperti ini. Dan difoto, cepret. Cepret. Maksudnya difoto pakai kamera, lalu upload di Instagram, akun Instagram @LittleEagleCareCenter. Jangan lupa dikasih caption ya, kejadianku dahsyat dan ajaib. Nanti ini ada teksnya, kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi kalian boleh foto yang cantik, yang ganteng, tempel fotonya di sini, lalu kasih caption, kejadianku dahsyat dan ajaib. Kalian bisa upload di IG story, terus mention ke @LittleEagleCareCenter. Jangan lupa ya, kalian juga bisa tulis ayat hafalannya di sini, terus juga tulis nama kalian. Setiap kalian tuh unik loh, jadi pasti fotonya beda-beda dong. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, kayak Kak Mary ini ada poninya di samping. Kak Mary percaya setiap kalian diciptakan Tuhan istimewa, yang cewek-cewek cantik-cantik, yang cowok-cowok ganteng-ganteng, karena kalian adalah anak-anak Little Eagle Care Center yang cinta sama Tuhan. Sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, tadi sudah dengerin khotbah dari Tante Neni kan tentang bagaimana manusia diciptakan dan apa fungsinya kita itu diciptakan. Nah, untuk hafalan minggu ini itu ada di Mazmur 139 ya, Mazmur 139 ayat 16. Oke, bisa dibuka. Oke, Mazmur 139 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Matamu sudah melihat selagi aku bakal anak, dan pada kitabmu akan dituliskan seluruh hari-hari mereka dibentuk, meski belum ada satupun di antara mereka. Dihafalin ya adik-adik, nanti kalau ada yang tanya kalian bisa jawab. Oke? Dadah. Adik-adik, kita tadi sudah belajar betapa istimewanya Tuhan menciptakan kita ya. Nah, mulai hari ini Kak Neni berharap kalian belajar menghargai apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kalian. Seperti apapun itu, belajar menghargai. Nah, mulai banyak baca firman, mulai banyak bersekutu dengan Tuhan supaya kalian bisa menangkap
tujuan Tuhan, tugas-tugas yang Tuhan percayakan untuk hidup kalian. Tetap stay di ibadah LCC online tiap minggu. Tetap baca firman Tuhannya setiap hari yang ada di grup ya. Kesetiaan kalian itu mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup kalian yang akan dibuat oleh Tuhan. Kak Neni percaya firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali sia-sia ya. Itu akan memberkati hidup kalian. Nah, sekarang kita akan tutup ibadah online kita hari ini. Kita tutup mata dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu sehingga kami boleh beribadah, kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu, bahkan teristimewa kami bisa mendengarkan berita firman-Mu. Terima kasih Engkau mengasihi kami, Engkau menciptakan kami dengan cara yang begitu ajaib, begitu dahsyat, begitu indah, sehingga kami ini benar-benar istimewa Tuhan di hadapan Tuhan. Berilah kami pertolongan Tuhan supaya kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Meskipun kami masih kecil, meskipun kami belum banyak mengerti, tapi kami percaya Roh Kudus akan menolong untuk kami bisa menggenapi rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sepanjang hari, sepanjang minggu yang kami akan lewat ini, Tuhan memimpin kami, Tuhan melindungi kami, menjagai kami dari segala sakit penyakit, dari segala virus bakteri. Tuhan menjagai kami dari malapetaka, Tuhan menjagai kami dari kecelakaan. Bahkan terlebih Tuhan, biarlah Engkau tetap menaruh kami di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan Tuhan Engkau memberkati kami lewat firman-Mu. Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua. Bapa Yahweh menyinari wajah-Nya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepada kita, memberikan kita shalom, memberikan kita damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.